Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana kita membuat suatu absensi online dengan menggunakan Google Formulir. Ya, kenapa saya membahas ini? Ya, karena kalau misalkan kita absen satu-satu, setiap anak itu akan menemukan kesulitan ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita pilih cara yang simple dan ini kita tinggal share aja linknya ke siswa kita gitu ya. Jadi biarkan siswa yang mengisi, kemudian kita yang merekap. Oke. Pertama, pastikan dulu kita mempunyai koneksi internet, dan yang kedua adalah pastikan juga kita sudah memiliki email. Saya sarankan untuk Bapak Ibu guru semuanya menggunakan email yang diberikan oleh pemerintah dengan berdomain akhir belajar ID ya. SMP belajar ID, kemudian SMK belajar ID, SD juga sama ada ya. Jadi itu lebih mudah dan juga kapasitas storage-nya itu unlimited. Oke, kita langsung aja. Pertama kita buka dulu web browser kita, pastikan kita loginkan dulu akun Google kita di web browser ya, atau Chrome, bisa Opera dan lain sebagainya boleh. Kemudian kalau sudah, kita pilih di pojok kanan atas itu ada seperti balet-balet yang kecil-kecil ya. Kemudian kita pilih di sini formulir atau form ya. Atau kita juga bisa langsung ke Google Drive, kemudian kita langsung simpan. Ya, jadi bebas ya. Kalau saya langsung aja deh. Kita pilih yang balet ini, kemudian kita pilih yang form ya. Oke, sebelum kita bahas bagaimana caranya, saya ingin memberikan suatu analisis terlebih dahulu. Oke, ketika kita akan membuat suatu absen, maka kita analisis data yang kita perlukan terlebih dahulu. Ya, seperti halnya kalau misalnya kita di absen biasa, itu di kolom-kolom Excel tentunya ada format yang berbeda ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau di absen biasa, kalau misalnya di luring atau ya seperti tatap muka biasa yang sebelum ada COVID ini, biasanya itu ada nomor, kemudian nama, kemudian L atau V atau jenis kelamin, kemudian di sini sebelum nomor itu NIS kalau nggak salah ya, NIS, kemudian nama, L atau P, kemudian kelas. Kemudian di sini baru ada tanggal ya, yang panjang itu ke samping. Nah, untuk di absensi khusus di form ini, kita nggak perlu ribet-ribet kayak gini ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita asal ada bukti, kemudian kalau misalkan ada surat izinnya gimana, kemudian nanti diuploadnya kayak gimana. Oke. Nah, untuk yang awalan kita pilih aja yang kuis kosong. Oh, bukan kuis kosong ya, maaf. Jadi bukan kuis kosong. Jadi kita rubah dulu setelannya. Ini bukan kuis ya. Kita rubah dulu di settingan. Kemudian kita kuisnya kita hilangkan karena ini bukan kuis. Oke, jadi kayak gini ya. Jadi kita pakai yang blank. Harusnya tadi pilih yang blank ya. Ya sama aja lah. Oke, jadi di sini adalah untuk memberikan judul. Misalkan judulnya absensi kelas, misalkan 7 ya, seperti ini. Ini contoh aja. Kemudian di sini juga sama. Ini judulnya. Oke, kayak gini. Kemudian di sini TP atau tahun pelajaran ya, 2021 strip 2022 kayak gini. Nah, kemudian di bagian form pertama biasanya saya isikan token ya. Jadi untuk akses siswa. Jadi kalau misalkan kita tanpa adanya token itu takutnya ada dari kelas yang lain masuk gitu ya, atau misalkan kita linknya disebarluaskan kemudian ada yang isi yang aneh-aneh. Biasanya saya pakai token ini ya. Oke, untuk token kita pilihnya untuk di bagian formnya kita pilih jawaban singkat aja seperti ini. Kemudian ingat untuk form ini, untuk form khusus token harus ada validasi ya. Nah, kita pilih dulu yang bertiga ini di bawah, kemudian kita pilih validasi jawaban. Nah, boleh pakai angka passwordnya, boleh juga pakai huruf. Nah, saya biasanya menggunakan pakai teks ya. Nah, di sini di bagian teks yang ini kita inputkan token yang benar atau password yang benar. Misalkan tokennya adalah siap belajar ya. Kayak gini. Siap belajar. Nah, apabila si siswa itu salah memasukkannya, kita kasih keterangan. Misalkan token salah, kayak gitu ya. Jadi nanti akan ada keterangan, kayak gitu. Nah, kalau udah, karena ini wajib isi, kita pilih wajib isi. Nah, kita sediakan untuk di token udah beres. Nah, kemudian kita pilih lagi tab bagian ya. Jadi kita akan pisahkan bagian token dengan bagian isi absennya. Kita pilih bagian. Nah, fungsi bagian ini adalah untuk memisahkan halaman antara token dengan dan juga isian untuk absennya, kayak gitu Bapak Ibu semuanya.
Nah, setelah itu kita pilih di sini silahkan isi daftar hadir, misalkan ya, kayak gini, online. Nah, oke. Setelah itu ingat kita masih ada beberapa yang dipakai di sini juga ya. Kita pakai yang nama, karena nomor itu nggak usah. Nama, kemudian LP, kemudian kelas, ya. Tanggal nggak usah ya, tanggal karena otomatis. Oke, kita tambah lagi formnya dengan tanda plus ini. Kemudian kita kasih di sini nama formnya adalah nama lengkap ya, kayak gini. Kemudian kita pilih di sini jawaban singkat. Setelah sudah beres, di sini kita pilih wajib isi karena ini wajib diisi ya. Oke, setelah ini kita pilih tambah lagi. Isikan misalkan di sini jenis kelamin. Kelamin ya. Kemudian di sini kita pilih di bagian ininya laki-laki. Kemudian di sini ada perempuan. Oke, langsung otomatis ya. Perempuan kayak gini. Ya, untuk teksnya disesuaikan kan mau apa namanya, kapital semua atau kapitalnya di pertama itu disesuaikan dengan Bapak Ibu semua. Ini hanya sebagai contoh aja. Oke, nah kalau saya biasanya karena nggak mau terlalu panjang si tampilan form ke bawahnya, kita pilihnya di sini drop down ya. Jadi ketika diklik itu langsung muncul ke bawah. Nah, ini juga sama wajib isi. Kemudian setelah itu kita tambah lagi. Kemudian sini kelas. Ya, sorry. Kelas. Di sini misalkan kelas 7. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk kelas kita pilihnya yang pilihan ganda. Oke, nggak apa-apa. Kita wajib isi. Kemudian yang selanjutnya adalah ini adalah input kehadiran ya. Kita pilih kehadiran. Ini yang menentukan kehadiran. Ini kehadirannya adalah di sini adalah hadir. Kemudian di sini ada izin. Kemudian di sini ada sakit. Nah, gimana caranya? Ingat ya, ini kita rubah menjadi drop down. Nah, gimana caranya? Misalkan, nah kalau otomatis kalau si siswa memilih izin atau sakit, berarti harus ada suratnya ya. Nah, jadi kita pilih tambahkan satu lagi di sini. Di sini kita kasih keterangan upload surat izin atau sakit seperti ini. Jika tidak, misalkan kita kasih di sini deskripsi ya. Nah, di sini jika kehadirannya hadir atau gini, form ini diisi hanya untuk siswa yang izin atau sakit, maka wajib mengupload surat. Nah, oke, gitu aja ya. Atau nanti terserah Bapak Ibu semuanya bagaimana. Nah, untuk khusus ini kita pilihnya formatnya kita pilih upload file. Setelah itu kita lanjutkan seperti itu ya. Nah, setelah ini udah beres, nah ini jangan diwajib isi ya, karena tidak semua siswa itu sakit atau izin. Jadi biarkan ini seperti ini aja. Jika misalkan kehadirannya hadir, maka yang ini cukup dikosongkan saja. Oke, setelah ini maka kita tinggal merancang desainnya atau merancang temanya. Kita bisa pilih tema di bagian ini, sesuaikan tema. Kemudian kita pilih warna yang kita inginkan, misalkan kita pilihnya yang ini, atau saya pengen nambahin headernya ya, kita pilih gambar. Kemudian kita bisa unggah juga header yang kita inginkan, atau juga kita bisa menggunakan banner yang sudah ada. Misalkan contoh saya akan pakai banner yang sudah ada, misalkan saya memilih yang ini aja deh, ini ya. Setelah itu kita pilih sisipkan. Nah, nanti akan berubah, nanti akan ada tampilan headernya di bagian atas. Nah, seperti ini Bapak Ibu semuanya. Oke, mari kita coba, kita perhatiin dulu sebelum kita sharekan ke anak-anak. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, tokennya tadi ingat ya, siap belajar. Nah, kalau kita akan masukkan password yang salah, misalkan siap aja, enter. Nah, di sini ada keterangan token salah. Nah, kalau misalkan kita siap belajar, oke. Nah, kita baru bisa melanjutkan ke form yang berikutnya.
Oke, kita langsung setelah ini maka daftarannya sudah kita bisa sharekan ke anak-anak. Coba untuk dicoba dulu ya. Misalkan kita coba isi dulu. Kalau jenis kelaminnya kita pilih laki-laki. Kemudian kelas 7, misalkan kehadirannya adalah hadir. Setelah itu kita pilih kirim. Nah, untuk melihat hasilnya, ya, untuk melihat hasilnya ini belum disetting ya, lihat skornya. Untuk melihat hasilnya, kita pilih ke jawaban. Nah, di sini ada siswa yang sudah mengisi, misalkan namanya siapa, kemudian kelasnya kelas berapa, nah seperti itu. Nah ini untuk menghilangkan lihat skor, kita pilih ke sini. Kemudian kita pilih ke quiz. Oke, nah di sini kita hilangin semua nih. Oke, setelah itu ya udah beres ya. Nah, untuk mengirimkan linknya, ini kita pilih ke setting. Kita pilih ke kirim. Kemudian kita bisa di sini ke bagian link. Kemudian kita perpendek link. Kemudian kita salin link. Nah, setelah itu inilah link yang kita bagikan ke siswa. Nah, jadi nanti kita ngerekap. Nah, dan enaknya lagi di Google Form ini kita bisa export datanya ke Excel. Jadi untuk mengekspor datanya ke Excel, kita pilih yang icon sheet ini ya, atau Google Sheet. Nah, setelah itu kita pilih buat. Nah, nanti si jawabannya atau data yang diinputkan oleh siswa akan langsung otomatis masuk ke sini. Jadi kita tinggal di tinggal di rekapnya lewat sini. Nah, ini udah ini ya. Nah, nanti juga kita bisa buat format yang realnya ya, yang realnya di sini kita bisa tambahkan satu nanti di mungkin di part berikutnya. Kalau misalkan tertarik, ya silahkan komen. Kalau nggak tertarik, mungkin saya nggak akan buatkan jawabannya. Terima kasih, saya Iman Budiman. See you next time.